Kita baca Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Masih sekitar kebangkitan Kristus dan manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dikatakan demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka atau yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu atau semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Khalik itu artinya pencipta. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kehidupan Kristen, saudara-saudara, bukan sekedar kita mempercayai Kristus secara pengetahuan atau intelek. Juga bukan sekedar kita mempercayai Kristus secara emosional. Apalagi sekedar mempercayai Kristus dengan iman yang buta tanpa dasar sama sekali. Karena Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang punya fakta, punya bukti, dan dapat diselidiki dalam segala ilmu termasuk pengetahuan, sejarah, dan lain sebagainya. Punya bukti-bukti yang sangat otentik tentang Kristus. Iman Kristiani bukan iman yang buta, yang tertutup terhadap sanggahan atau bantahan. Kemurnian keaslinya, apakah benar Yesus hidup? Apakah benar dia tinggal di kota Bethlehem, Nazaret? Apakah benar dia dikuburkan? Apakah benar 3 hari dia di dalam kubur? Apakah benar dia bangkit? Apakah mujizat-mujizatnya itu nyata? Apakah itu bukan dongeng yang direka-reka, kisah yang dibuat-buat? Silahkan menyelidiki. Dan saya jamin setiap penyelidikan saya, saudara, akan menemukan otentisitas, kemurnian, keaslian daripada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Kekristenan adalah satu iman yang terbuka untuk disanggah, terbuka untuk diselidiki, terbuka untuk dicurigai sekalipun. Dan kalau kita dengan hati dan pikiran yang jujur, tulus menyelidiki, pasti akan kita ketemukan Yesus adalah benar. Amin, saudaraku. Ini kekuatan iman kita. Dan kekristenan adalah sebenarnya bukan sekedar percaya Yesus secara intelektual atau emosional, tapi kehidupan Kristen itu artinya mengambil identitas Kristus di
di dalam diri kita. Bagaimana corak hidup Yesus, tingkah lakunya, sepak terjangnya, perangai, kepribadian, watak, kodrat, dan karakternya, itu harus kita ambil sebagai identitas pribadi kita. Itulah kekristenan. Everything about Christ need to be identified in our life. Harus dapat diidentifikasikan, dilihat bentuknya dalam hidup kita. Bahkan kata Kristen itu artinya the miniature of Christ, miniatur dari Kristus. Kristus dalam bentuk kecil dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sini ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kekristenan artinya kita dijadikan serupa, identik dengan kematian Kristus, tapi juga dalam kebangkitan Kristus. Peristiwa baptisan bukan sekedar sakramen gereja yang harus dipenuhi, tapi baptisan merupakan satu public declaration, satu pengakuan di muka umum bahwa pada detik ini aku telah mengambil identitas Kristus dalam diriku. Dengan kata lain, apa yang ada pada Kristus, itulah yang ada padaku secara umum. Dan di saat kita dibaptis itulah kita diselamkan dalam air, kita dikuburkan bersama dengan Yesus dalam kematiannya serupa. Kita bangkit, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kehidupan baru kebangkitannya. Dalam baptisan juga artinya kita menyatakan untuk menolak klaimnya setan atas hidup kita. Setan tidak punya lagi klaim atas hidup kita, karena kita telah mengambil keputusan untuk jadikan serupa dengan kematian Kristus, dan kita bangkit dalam kebangkitan Kristus. Sejak 15 Januari 67, di mana saya dibaptis, sejak saat itu iblis tidak ada lagi klaim atas hidup Yeremia Rim. Iblis tidak bisa berkata Yeremia Rim milikku, tidak bisa lagi. Iblis tidak bisa berkata aku yang berkuasa atas hidupnya Yeremia Rim, tidak bisa lagi. Iblis tidak bisa berkata saya tetap bisa ngatur hidupnya Yeremia Rim, tidak bisa lagi. Karena sejak saat itu klaim iblis atas hidup saya dipunahkan, disirnakan, dihabiskan. Nah, inilah pentingnya baptisan, satu meterai di mana kita benar-benar milik Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Setelah itu terjadi yang disebut juga pertobatan. Salah satu paket dari kelahiran baru pertobatan itu menerima Yesus, menjadikan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dibaptiskan. Itu seperti dua sisi mata logam itu. Antara percaya dan dibaptis itu saling melengkapi. Percaya sifatnya pribadi, dibaptis sifatnya umum. Percaya sifatnya di dalam, dibaptis sifatnya keluar. Percaya berarti saya saja yang tahu, dibaptis berarti semua orang tahu kalau saya percaya Tuhan. Ya enggak? Kalau sudah terima Yesus, percaya Yesus, hanya saudara sendiri kan yang tahu. Sudah diam, saya terima Yesus, diam, gak ada yang tahu. Tapi kalau sudah dibaptis, itu satu pengakuan, orang lain tahu bahwa engkau sudah percaya Yesus. Kesaksian pertama kita itu waktu kita dibaptis, itulah kita bersaksi pertama kali untuk Yesus Kristus. Amin. Dan itulah tanda pertobatan. Dan kata bertobat yang dalam bahasa Girikanya disebut metanoia atau metaneo, artinya change the way of your thinking. Cara berpikirmu itu diubahkan. Jadi orang yang bertobat dibaptis itu yang pertama berubah itu pikirannya, cara berpikirnya dirubah. Bukan berarti kalau sudah dibaptis hidungmu lebih mancung, enggak ya. Alismu lebih tipis, enggak juga. Gigi yang bogang jadi rata lagi gitu, enggak juga. Perubahannya terjadi di sini. Saudara jangan nuntut, setelah dibaptis kok buktinya jerawatku masih ada. Nah, bukan jerawatnya yang dihilangkan dalam baptisan, tapi pikiran yang diperbaharui, conscience kita diperbaharui. Nah, saudaraku, setelah pikiran kita diperbaharui,
pikiran kita, Alkitab katakan, harus dipikir kepada perkara-perkara di atas. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, apa sih yang jadi perhatian kita? Nggak ada yang Tuhan itu, nggak ada. Yang kita cari itu hal-hal yang hanya untuk diri kita sendiri. Gimana saya hari ini senang, gimana saya bisa puas hawa nafsu saya, bagaimana keinginan saya tercapai, lepas dari masalah merugikan orang lain, apalagi mencemarkan nama Tuhan, tidak pernah jadi pertimbangan sedikit pun dalam hidup kita. Tapi sejak kita dibaptis, kita mulai memikirkan apakah hukum Tuhan, apakah yang paling disenangi Tuhan, apakah yang membahagiakan Tuhan, apakah yang menyentuh hati Allah paling dalam, bagaimana saya hidup supaya Tuhan itu berkenan atas hidup saya. Itu yang kita pikirkan terus menerus. Itulah sebabnya Alkitab katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah pikiranmu perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pikiran kita langsung switch. Apa-apa yang berhubungan dengan Tuhan, rencananya, kemuliaannya, kekekalannya, kesuciannya, hukumnya, yang menyenangkan, yang layak, itu yang kita pikirkan. Yang tadinya nggak pernah jadi pertimbangan kita sama sekali. Ini yang indahnya kalau orang dibaptis itu, atau orang terima Yesus itu. Karena sebelum kita mengenal Yesus, kita itu manusia yang sama sekali duniawi atau dunia, natural. Kita baca itu dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ada 3 macam manusia di dunia ini. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi, mungkin terjemahan yang betul manusia dunia atau manusia alami, natural man, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang pikirannya dunia itu tidak bisa terima hal-hal yang rohani. Misalnya kalau orang itu masih dunia, alami, saya bilang begini, kamu harus lahir baru. Orang pikir, oh lahir baru, gimana caranya, udah tua masa bisa lahir lagi, masa harus masuk dalam perut mami, dikandung lagi 9 bulan baru lahir. Nah, gak bisa terima kan. Berapa banyak orang baca Alkitab tapi gak bisa terima, gak bisa ngerti, karena masih alami, cara berpikirnya masih alami, hal-hal yang nyata, yang dilihat, yang disentuh, yang dipegang, belum kepada hal-hal yang sifatnya rohani, gak bisa mengerti. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi manusia rohani, ini beda, ini yang kedua, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Nah, itu manusia rohani. Manusia rohani itu dilihat dari pikirannya. Pikirannya pikiran Kristus. Jadi ada 2 macam manusia nih sudah. Yang pertama manusia dunia, yang satu manusia rohani. Dalam bahasa Inggris yang satu disebut the natural man, yang kedua disebut the spiritual man. The natural man, manusia dunia yang nggak kenal Tuhan sama sekali. The spiritual man, manusia rohani, orang yang kenal Tuhan dan pikirannya telah diubahkan oleh Tuhan. Pasal 3 ayat 1 dikatakan demikian, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti manusia rohani. Padahal ini orang Kristen. Tuhan Paulus bilang belum bisa ngomong dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ini yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya disebut carnal man. Carnal itu daging, jadi flesh, manusia duniawi, manusia kedagingan, manusia yang masih mengandalkan nafsu kedagingannya. Dikatakan selanjutnya, yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kanak-kanak Kristen, kalau kanak-kanak itu belum jadi manusia rohani, tapi dia menjadi manusia duniawi, manusia kedagingan, karnal. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum
dapat menerimanya. Bahkan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi ada jemaat yang belum tumbuh kerohaniannya, sudah bukan orang dunia, sudah Kristen tapi masih duniawi. Daya tarik dari dunia itu masih kuat, sehingga pikirannya masih banyak dipengaruhi oleh duniawi meskipun dia Kristen. Nah, inilah orang Kristen yang paling banyak struggle, pergumulan dan konflik terus-terusan dalam dirinya. Dia Kristen, but there is always ongoing conflict in his heart, in his soul, in his mind, in his conscience. Selalu ada konflik dalam dirinya. Nah, orang demikian masih perlu susu. Belum bisa terima makanan keras. Susu itu hal yang lembut, yang enak, yang manis. Gak bisa keras. Keras sedikit muntah, keras sedikit ngamuk, keras sedikit mencret. Ada orang-orang Kristen yang gak bisa kena firman keras. Firman komitmen misalnya gak mau. Komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada gereja lokal, komitmen kepada pekerjaan Tuhan, komitmen kepada panggilan Allah, komitmen kepada firman, komitmen kepada kehidupan kudus. Tidak mau. Dia masih mau yang Tuhan berkati kamu, Tuhan tolong kamu, Tuhan hiburkan kamu, Tuhan sertai kamu, Tuhan memaklumi kamu. Itu senang dia. Susu kayak anak saya JR, tak bisa dikasih rujak cingur, tak bisa. Dia mau susu, mau bubur, hanya itu yang dia makan. Kasih rujak cingur pasti dia muntah, dia marah, dia bisa sakit perut. Begitu juga orang Kristen yang duniawi belum bisa terima itu. Dan setiap kita, one way or the other, salah satu atau yang lain pasti termasuk salah satu golongan itu. Itu kalau saudara lihat 3 lingkaran dalam dirinya. Lingkaran yang pertama itu lingkaran tubuh yang paling tebal, kedua itu jiwa, yang paling kecil itu rohnya. Orang yang dunia, yang disebut jasmani atau natural man, itu rohnya tidak berfungsi, nggak pernah ada keinginan dari rohnya, itu tidak ada. Keinginan yang ada tubuhnya, tubuh ingin makan enak, tidur enak, pergi enak, semua enak-enakan tubuh lah. Keinginan-keinginan tubuh, hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keinginan itu yang dituruti siang dan malam. Dan jiwanya juga menguasai, rohnya tidak berfungsi, dia paling kecil. Nah, kalau orang terima Kristus, kalau orang terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, kalau Yesus mulai masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan, maka rohnya mulai diberi makan oleh Yesus. Rohnya diberi makan oleh firman Tuhan. Dan makin banyak firman yang masuk, rohnya itu makin berkembang, saudaraku. Makin kena jiwanya, kena rohnya, pikirannya mulai kena firman, mulai ada pertumbuhan sedikit, mulai ada pertumbuhan. Akhirnya menjadi bagian yang kedua yang disebut manusia jasmani, manusia duniawi atau jiwani, di mana jiwanya lebih kuat, tubuhnya sudah mulai kecil, tapi rohnya juga masih kecil juga, masih belum banyak berfungsi. Harus diberi makan makanan rohani lagi, supaya pada akhirnya idealnya itu menjadi manusia rohani, di mana rohnya itu merupakan lingkaran yang paling besar, yang paling dominan. Jiwanya makin berkuasa juga di tengah, tapi tubuhnya yang makin ditaklukkan di dalam dirinya. Nah, orang demikian adalah orang Kristen yang berkemenangan dalam hidupnya, sehingga bukan tubuh lagi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai tubuh. Bukan tubuh lagi yang memerintah, tapi roh yang memerintah tubuh kita. Kalau saya izinkan tubuh saya memerintah pada saat ini dalam hidup saya, mungkin detik ini saya tidak ada di mimbar dan berkhotbah. Mungkin detik ini saya masih ada di surga yang ketiga, di samping guling saya, dan mimpi hal-hal yang indah, ketiduran. Karena tubuh saya pengen tidur, tapi tubuh saya tidak boleh perintah saya. Roh saya yang harus perintah tubuh saya. Roh saya berkata layani Tuhan, roh saya berkata bersekutu, roh saya berkata kekebaktian, roh saya berkata sampaikan firman. Tubuh saya berkata kamu capek, kamu lemah, kamu sedikit gak enak badan, kamu sedikit flu, kamu sakit, kamu tidur, kamu itu tubuh.
Maunya gitu. Dan saya pun tercobai untuk melakukan demikian. Kemarin saya hampir nggak bisa datang kepada elders meetings, tapi roh saya bangkit. Komitmen tuh komitmen. Sakit kan masih bisa jalan kamu. Sakit kan bisa setir mobil, bukan sakit parah sampai harus digotong. Kenapa nggak datang? Sehingga terlambat pun saya datang. Karena saya mau hidup di mana roh saya ini nggak didikte oleh tubuh saya, tapi roh saya ini mendikte tubuh saya. Sehingga saya datang kumpul dengan penatua dan doa dan bicara dengan mereka. Di situ pun ada godaan lagi untuk tubuh berkata, dah kamu aja yang khotbah, kamu nggak usah khotbah, aku nggak usah khotbah. Itu ada suara begitu. Kalau saya nuruti tubuh saya nggak usah khotbah hari ini. Tapi saya dengerin roh Tuhan katakan tidak. Berikan makan waktu senang atau tidak senang, sampaikan firman. Beri makan kepada domba-domba. Makanya saya katakan tubuh engkau harus takluk, roh engkau harus bangkit. Dan saya beri makan roh saya banyak-banyak supaya kuat dengan doa, dengan menyembah. Dan saya beri makan roh saya, makanya saya kuat. Direct Prince berkata, kalau kamu dalam satu taraf jadi orang rohani, bukan perutmu beritahu kamu kapan harus makan, kamu yang beritahu perutmu kapan dia harus makan. Kita yang beritahu perut kita. Kalau Tuhan suruh kita puasa, perut kita tidak boleh makan, diem kamu, belum waktunya makan, Tuhan suruh kita puasa. Tapi kalau kita nuruti perut, wah minta ampun saudaraku. Makan lagi, bangun tidur, bangun lagi, makan lagi. Pak Soliwat, bakso, makan, beli, makan sudah. Pak Pau, panggil Pak Pau, makan lagi. Bakmi, makan lagi. Sate, panggil lagi. Ada orang yang saya lihat setiap orang jualan dipanggil, saya lihat. Itu perutnya yang memerintah. Nah, orang demikian tidak akan bisa bangkit dalam kerohaniannya. Tuhan ingin kita jadi manusia rohani, di mana akhirnya daya tarik daripada dosa keduniawian itu tidak kuat lagi dalam diri kita. Kita makin bisa mengalahkan, kita makin berkemenangan. Dan orang-orang yang rohani inilah nanti saya terangkan yang akan hidup berkemenangan, yang Yesus katakan nanti akan ketemu dengan dia dalam kemuliaannya. Saudara, saya ingin beritahu, saya pegang ini spidol atau marker ini. Kalau saya lepaskan akan terjadi apa, saudaraku? Kalau saya biarkan, saya nggak pegang, kan apa? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena ada gravitasi, daya tarik dari bumi. Setiap kali kita lepas pasti jatuh. Begitu juga hidup kita, kalau Tuhan gak pegang kita gampang jatuh, saudaraku. Amin. Tetapi percaya nggak, ada satu saat ini spidol bisa dalam keadaan tertentu di mana saya lepas tidak bisa jatuh. Kapan ini terjadi? Kalau dia sudah melewati gravitasi bumi dan berada di ruang angkasa luar, misalnya ikut Challenger atau Columbia, floating dia, nggak bisa jatuh. Kenapa? Daya tarik bumi sudah nggak bisa lagi kuat menarik dia. Saya ingin beritahu, kalau secara jasmani itu bisa terjadi, secara rohani juga bisa terjadi. Saya percaya ada orang-orang yang dalam hidupnya di mana daya tarik dosa tubuh itu sudah tidak kuat lagi, karena rohnya sudah biasa diberi makan sampai kuat, masuk dalam hadirat Allah berjam-jam, berhari-hari kuat, sampai dia tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Dan daya tarik keduniawian tidak kuat lagi, karena rohnya sudah menembusi segala gravitasi kedagingan ini. Kalau saya pikirkan Musa 40 hari 40 malam di atas gunung dan tidak makan dan tidak minum. Dia turun sebentar, orang Israel nyembah berhala, ngamuk lagi, naik ke atas, tambah lagi 40 hari 40 malam, 80 hari 80 malam di atas gunung tanpa makan dan minum. Gravitasi bumi telah berhenti, tubuh demand-nya sudah hilang, rohnya berkuasa atas hidupnya. Kayak begitu itu, saudaraku. Kalau saya pikir kalau orang-orang kayak seperti Mother Teresa yang di Calcutta itu, Tuhan tiap hari dia, kalau ini orang-orang yang menderita, yang mati, saya nggak mikir lagi hal-hal duniawi. Makanya kerohannya kuat. Saya ketemu orang-orang yang saya katakan saint lah, seperti Archer Tory yang saya kenal di Korea. Ini orang hidupnya sepenuhnya untuk dia. Gravitasi bumi itu tidak ada dalam dirinya. Hal-hal duniawi nggak menekan dia untuk kembali jatuh dalam dosa. Dan karena dia sudah dewasa. Nah, inilah perjuangan kita. Ini kerinduan saya untuk melihat jemaat dan kita semua bertumbuh ke arah manusia rohani. Bukan dunia, bukan duniawi, tapi yang rohani. Kembali kepada Kolose pasal yang ketiga tadi,
ayat yang ketiga dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, inilah kekristenan, mati tersembunyi dalam Kristus. Jadi Kristus yang menguasai kita. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi bukan bagian dari hidup kita, tapi Kristus itu hidup kita. Kristus bukan satu unsur yang dimasukkan yang membuat hidup kita lebih baik, bukan. Tapi Kristus mengganti hidup kita, lain. Bukan seperti hemaviton. Jadi loyo, lesu, minum vitamin, multivitamin, hemaviton supaya seger, kemasukan unsur tentu badan kita lebih baik. Kristus bukan hemaviton. Kristus mengganti hidup kita, bukan tambahan, bukan tambalan, bukan imbuh, bukan elemen yang dimasukkan sebagian dalam hidup kita, tapi dia menjadi ganti hidup kita. Kristus hidup kita. Dikatakan adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Yang dimaksudkan kalau Yesus datang kembali menjadi hakim, dan dalam kemuliaannya kita akan dipermuliakan dalam dia. Ini yang luar biasa juga dengan kekristenan. Banyak nabi, banyak pemimpin agama, tapi nggak ada yang mati untuk pengikutnya. Kristus tidak hanya mati untuk pengikutnya, dia mati untuk seluruh dunia. Dan banyak pemimpin agama mati, tidak bangkit lagi, Kristus bangkit. Banyak pemimpin agama mati dan tidak bangkit dan tidak akan datang kembali. Kristus datang kembali. Nah, inilah pengharapan kita, saudara, pengharapan kita. Dengan pengharapan yang semacam ini, maka ayat 5 itu gampang bagi kita. Ayat 5 dikatakan begini. Karena dengan modal ayat 1 sampai 4 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, apa sih yang duniawi itu? Makan tuh duniawi? Enggak. Pakai baju itu duniawi? Enggak. Yang dimaksud duniawi itu apa? Pakai arloji itu duniawi? Enggak. Bukan itu yang dimaksud duniawi. Yang dimaksud duniawi di sini ialah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, modal kita dua untuk mematikan percabulan. Sulit. Secara manusia sulit sekali karena kita hidup dalam tengah-tengah zaman yang percabulan itu merajalela. Kenajisan ada di mana-mana saat ini. Untuk tidak terjadi kontaminasi, itu perjuangan yang berat. Tapi bagi orang Kristen bukan hal yang mustahil, bahkan mungkin. Modalnya dua. Yang pertama, kita ada Kristus dan kuasa kebangkitan di dalam diri kita. Itu membuat kita mampu untuk mematikan nafsu percabulan yang bukan pada tempatnya. Seksual bukan percabulan kalau itu di dalam pernikahan, tapi di luar, baik pri maupun ekstra, adalah satu percabulan. Dan untuk mematikan itu modal kita pertama adalah karena Kristus telah bangkit, dan itulah kuasa untuk bisa menolak semuanya itu, mematikan. Yang kedua, karena kita punya pengharapan untuk dipermuliakan bersama Yesus waktu dia datang kedua kali nanti. Karena orang yang dalam percabulan tidak bisa masuk dalam kemuliaan Allah, tidak mungkin, dan tidak akan tahan berdiri dalam kemurnian, kekudusan, kecemerlangan waktu dia datang kembali. Tidak mungkin. Dua hal ini membuat kita bisa hidup tanpa percabulan, menyadari kuasa Kristus yang bangkit dalam diri kita, dan kita yang lama udah mati. Yang kedua, pengharapan kita, our hope in Christ. Kadang orang bilang no itu sulit. Dia usaha ini berhasil, satu orang nawari lagi, berhasil lagi, nawari lagi, berhasil lagi, nawari lagi, berhasil lagi. Untuk bilang tidak, nggak tahu batasnya kapan bilang tidak itu, karena dia lagi berhasil terus. Dan kadang-kadang tanpa disadari itu menghancurkan segala-galanya, termasuk rohnya. Berapa banyak karena keserakahan akan uang sampai rohnya nggak diperhatikan, Tuhan nggak diperhatikan, Tuhan dikorbankan. Berapa banyak dari kita yang workaholic sampai pikiran kita nggak bisa lagi kepada yang di atas, pikiran kita kepada yang di dunia, yang di bumi, yang sementara, yang seketika, yang hanya untuk di dunia ini. Nggak ada yang kekal dalam pikiran kita, dan dengan demikian terampok kehidupan rohani kita. Ayat yang ke-6 dikatakan malah kan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka, yang tidak taat. Kenapa kita undang murka Allah dalam hidup kita sendiri? Ayat yang ke-7, dahulu kamu melakukan hal-hal itu, tetapi
kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah. Nah, ini indah sekali. Orang yang telah dibangkitkan dalam Kristus Yesus dan punya pengharapan yang kekal akan dipermuliakan bersama dengan Allah, dia mempunyai kuasa dan kekuatan untuk membuang semuanya itu. Karena dia punya nilai yang lebih tinggi, dia punya norma yang lebih tinggi, dia punya worth yang lebih tinggi. Dia bilang, tetapi sekarang buanglah semuanya ini: marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, buang semua. Jangan lagi kamu saling mendustai dan menanggalkan manusia yang lama dengan segala kelakuannya, dan manusia baru kita dikenakan dan terus menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya untuk jadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi, barbar, skit, sunat, tidak bersunat, semuanya dalam Kristus. Kita tidak ada lagi merdeka, orang merdeka. Ada satu perubahan yang nyata dalam diri orang yang rohani, sehingga nggak ada perbedaan lagi suku, ras. Dunia menderita karena perbedaan ras, orang kulit hitam sama putih di Indonesia, antara suku satu dengan yang lain, warna kulit. Dalam Kristus ada satu demonstrasi kehidupan rohani di mana itu tidak jadi perbedakan lagi. Saya pernah duduk dengan para angkatan laut Amerika waktu saya kasihkan Bible Study di Yokohama tahun-tahun 77-an gitu. Pada waktu habis kita Bible Study, biasanya kita makan bersama setiap Sabtu itu, dan habis makan tuh ada dessertnya, salah satunya coklat, kue dan lain sebagainya, suruh milih gitu. Saya duduk dengan bule-bule semua kan biasanya. Saya ambil, oke, saya nggak akan coklat, saya ambil yang lain aja, saya sudah coklat. Teman-teman bule sebelah saya itu ngomong, Jeremiah, katanya, we don't even see you brown. Kami enggak lihat engkau coklat. Nah, kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia dalam Kristus, pikirannya bukan lagi di bawah, pikirannya pikiran yang surgawi. Amin, saudaraku. Sehingga itu semua nggak jadi perbedaan. Dalam jemaat juga ada tingkat sosial yang berbeda, tapi jangan ini membuat perbedaan. Dalam jemaat juga ada tingkat pendidikan yang berbeda. Kebanggaan kita bukan hal-hal yang duniawi lagi. Saudaraku sudah punya PhD. Apa yang kita banggakan dengan PhD? Kita tetap orang berdosa. Tanpa Yesus kita binasa. Sama dengan kuli yang juga orang berdosa, tanpa Yesus binasa. Dan dua-duanya membutuhkan Yesus. Kalau kita sudah punya Yesus, apa artinya PhD? Yang nggak menyelamatkan kita. Yesuslah kebanggaan kita, karena dia juru selamat kita. Amin, saudaraku. Begitu juga kuli juga bangga dengan Yesusnya, PhD bangga dengan Yesusnya. Masing-masing kita hanya punya kebanggaan satu, yaitu salib dan karya Kristus di kayu salib itu. Amin, saudaraku. Dengan demikian inilah orang rohani yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita masih prejudis, begini-begini, masih pilah-pilah, pilih-pilih, karena kebaikan kita di hadapan Allah seperti kain kotor, seperti gumbal. Dalam terjemahan bahasa Inggris, filthy rag, dalam kain yang yang untuk membersihkan liurnya orang kusta. Semua achievement kita, prestasi kita di dunia di hadapan Allah itu kayak gumbal itu. Kita punya kebanggaan cuma satu, Dia yang disalibkan untuk kita. Itulah kebanggaan kita. Saya berharga karena Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dan ini yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Manusia rohani itu manusia yang demikian ini. Kembali kepada 1 Korintus pasal yang ketiga tadi. Oh, penting sekali untuk kita merubah corak hidup kita ini. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Ayat yang ketiga dikatakan kamu masih kanak-kanak, jadi kamu belum dewasa. Disebut manusia duniawi. Kanak-kanak memang baik dan bagus, tapi kekanak-kanakan itu yang jelek, ya. Kanak-kanak itu umur 1 tahun sampai 10, dari 0 sampai 10 tahun itu kanak-kanak, baiklah, tingkah lakunya lucu-lucu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa hidup secara duniawi? Kalau jika seorang berkata aku golongan Paulus dan berkata aku golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Saudaraku, masih bergolong-golong, memisah-misah, klik-klik. Orang yang suka bikin klik-klik itu belum bisa gaul dengan yang lain, itu kekanak-kanakan rohaninya. Masih kekanak-kanakan, masih suka bolo-boloan. Boloku atau enggak? Cari bolo-boloan grup. Orang yang rohani dia aman kumpul dengan siapapun.
Dia bisa bergaul dengan siapapun. Tuhan ingin kita berubah dari natural man, orang yang tidak kenal Tuhan dunia, jadi carnal man, orang yang kenal Tuhan tapi masih banyak kedagingannya, membersihkan lagi jadi spiritual man, orang yang rohani di hadapan Allah. Akhirnya kembali kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Terjemahan bahasa Inggris, they walk not after the flesh but after the spirit, yang tidak berjalan menurut kedagingan tapi menurut roh. Itu dalam terjemahan King James. Jadi nggak ada hukuman, nggak ada tuduhan, nggak ada penghakiman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging kita tuh lemah, nggak bisa nuruti hukum Allah dan tidak mungkin bisa nuruti hukum Allah, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dalam tubuh manusia, yang karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, dalam tubuh Kristus. Yesus mati, dagingnya dicobek-cobek, dirobek-robek, dicabik-cabik dan dihancurkan. Dia menanggung itu atas dirinya supaya kita dalam kedagingan kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kalau kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, hukum Taurat bisa digenapi dalam hidup kita karena kedagingan telah disalibkan bersama Yesus. Ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging atau hawa nafsu. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Karena keinginan daging, semua katakan 1, 2, 3, adalah maut. Keinginan daging membawa maut, tetapi keinginan roh adalah, semua katakan, hidup dalam damai sejahtera. Orang yang menuruti keinginan daging itu tidak pernah tenang jiwanya, maut mengancam dia. Orang yang hidup menurut roh itu ada sejahtera yang mengawal hidupnya. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Seteru, kalau orang hidup daging itu jadi seteru Allah. Jadi orang Kristen banyak yang menjadikan dirinya seteru Allah kalau hidup menurut kedagingan. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Gak mungkin menyenangkan hati Allah, gak mungkin. Kalau pikiran kita cuma kedagingan aja, hati Allah gak mungkin disenangkan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, ayat 9, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini nemplak saya dulu sebelum benar Roh Kudus. Orang yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus. Kita harus dipenuhi dengan roh Allah. 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh kebangkitan ada dalam diri kita. Dia itu juga akan membangkitkan kita pada akhir zaman nanti. Tubuh kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Dan tidak hanya itu, ini juga punya makna yang sekarang, di mana kesembuhan ilahi, kesegaran dalam tubuh itu bisa dikerjakan oleh roh kebangkitan dalam hidup kita. Saya ingin katakan kenapa kita doa Tuhan sembuhkan. Roh kebangkitan dalam diri kita menghidupkan sel-sel tubuh kita yang fana itu, dibangkitkan oleh roh kebangkitan itu. Ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, semua katakan 1, 2, 3, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, nah perhatikan, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu
akan hidup. Hanya ini peperangan kita. Kalau dengan roh kebangkitan dan pengharapan akan kemuliaan kita mematikan kedagingan kita, kita hidup, kita ada sejahtera. Inilah perjuangan hidup kekristenan kita. Ayat yang ke-14, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi betapa pentingnya kehidupan kita untuk senantiasa hidup di dalam roh, menjadi manusia rohani, cari pikiran-pikiran yang di atas, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perlukan. Kalau kita memberi makan rohani kita, roh kita bertumbuh. Makanya saudaraku, minggu pagi kita pergi ke gereja meskipun paling enak mungkin tidur. Kenapa? Kita mengutamakan roh kita. Kenapa? Kita ingin banyak firman masuk, kasih roh kita makan supaya kita jadi manusia rohani. Kalau enggak mungkin bisa jadi demikian. Enggak mungkin kalau orang enggak bisa mikirkan rohani, enggak bikin jadi rohani. As a man thinketh in his heart, so is he. Kalau pikiran kita duniawi, jadi orang duniawi. Pikiran kita rohani, jadi rohani. Kalau kita berkata pergi ke midweek itu rugi, ya kita akan jadi orang duniawi. Kalau kita berkata pergi ke Bible study atau pelajaran Alkitab itu rugi, ya kita jadi orang duniawi. Kenapa kita ikut dasar kekristenan? Karena kita ingin roh kita tumbuh supaya jadi manusia rohani. Jadi jangan heran kalau ada orang kok cari firman terus ya. Masuk ke gereja seminggu sekali nggak cukup. Masa setiap radio khotbah didengeri, buku dibacai, peston ikut, doa malam ikut, apa nggak cukup sih? Nah, orang yang pikirannya duniawi nggak nyampe ke situ. Tapi kalau orang sudah rohani, hal-hal itu yang jadi prioritas dalam hidupnya. Karena dia tahu dia cari yang kekal. Satu ayat lagi yang terakhir, peringatan dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Lukas pasal yang ke-21 dikatakan demikian. Kalau saudara membaca sebelum-sebelumnya, sudah tahu tentang akhir zaman, banyak malapetaka akan terjadi tentang kedatangan Yesus. Ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat. Sudah tahu artinya sarat di sini? Penuh, kayak kapal muatannya penuh. Sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan sampai gitu hidup kita. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu apa saudaraku? Serat. Kalau kita pikiran kita duniawi terus, Yesus datang kita terjerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Tak ada yang terkecuali. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, disuruh doa banyak, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Waktu Yesus datang kembali biar tahan. Kalau enggak, banyak orang enggak tahan. Saudaraku, pada waktu itu banyak orang yang hidupnya duniawi akan sembunyi di celah-celah bukit, di gua-gua, dan teriak, "Hei bukit, timpalah aku, hei bukit, runtuhlah." Karena enggak tahan dengan kemurnian, kecemerlangan cahaya Kristus. Makanya saudaraku, jangan kita penuh dengan hal-hal duniawi, supaya jangan Yesus datang sebagai jerat. Hari Kamis yang lalu saya diundang untuk bicara dalam acara doa yang diberi nama Lawang Berdoa. Itu se-Jawa Timur hamba-hamba Tuhan kumpul di Lawang untuk doa. Hari libur itu dimulai kira jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Jadi saya pikir mereka ini mungkin ada yang berangkat dari rumah itu jam 4 pagi, jam 3 pagi, naik kendaraan untuk bisa sampai di situ rombongan hanya untuk sepanjang hari doa terus pulang. Orangnya, panitianya pernah datang ke sini ikut berkaitan minggu. Saya tanya kepada mereka, kamu harapkan berapa hamba Tuhan yang datang? Ya mungkin sekitar 700. Tapi masa sih bisa 700 orang diundang doa, masa tertarik? Dulu itu kan orang diundang seminar atau KKR tertarik, tapi doa tuh masa menarik sih? Doa kan nggak menarik itu. Jadi saya pikir ya mungkin 700, mungkin 500 lah. Itu gedung muat 800 lebih, itu penuh. Dikasih tenda di luar-luar, orang duduk di lantai semua itu. Sampai di luar. Waktu saya datang, waduh Pak Yer, di luar dugaan panitianya bilang, ini sudah 1200-an lebih ini Pak Yer. Orang datang terus untuk doa. Dan waktu saya masuk, lihat orang memuji Tuhan. Ini ada pendeta, saya tahu ada pendeta besar, pendeta kawakan, pendeta terkenal juga. Duduk satu dengan jemaat, sudah nggak ada pangkat di situ, semua jadi satu.
dari bermacam-macam denominasi, nggak lagi golongan-golongan, nggak lagi merek-merekan, nggak lagi pihak-pihakan, semua jadi satu, doa sungguh-sungguh. Wah, saya menjerit dalam hati saya, Tuhan, ini orang-orang adalah orang rohani. Mereka liburan bisa saja pilih untuk pesiar ke Tretes, ke Batu, makan, tidur. Yang kedagingan bisa dituruti semua. Menuruti daging nggak ada habisnya. Mereka bisa aja pilih hal-hal semacam itu, tapi mereka pilih untuk cari hal yang rohani. Wah, saya bersuka cita sekali waktu saya lihat kalau ini terjadi di negaraku, di mana gerakan doa begini dahsyatnya. Saya tahu banyak rintangan saat ini. Kita itu orang Kristen cari kemuliaannya nanti, jangan sekarang. Nanti kalau Yesus datang menyatakan dirinya, kita dipermuliakan dengan Dia. Sekarang kita mungkin tidak dipermuliakan, tidak apa-apa. Ikut Tuhan malah dihina sekarang. Ikut Yesus kamu dikucilkan dari temanmu, diputus oleh pacarmu, diputus sama suamimu, dikucilkan oleh sukumu, dan banyak lagi yang lain. Kita menderita kehinaan-kehinaan karena ikut Yesus. Tidak apa-apa. Yang kita cari kemuliaan waktu Dia datang kembali nanti. Amin, saudaraku. Itu yang kita cari. Saya berdoa supaya jemaat jadi orang-orang yang rohani.